Tapi secara umum bahwa Jokowi ini dianggap sekarang lebih otoriter, itu menjadi pendapat di banyak orang lain. Itu saya kira karena Jokowi tidak memanage PR-nya untuk mempertahankan citranya sebagai orang pluralis. Gitu. Menurut saya, Jokowi masih termasuk pimpinan negara yang demokratis. Subscribe, komen, like. Oke. Halo para penggemar Perspektif Wimar dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Kita akan berbincang dengan topik-topik menarik bersama Wimar Witular. Ini masih fresh from the oven ya, kita baru saja menyaksikan debat final calon presiden Amerika Serikat. Ini yang mumpung gue masih fresh banget, pasti punya catatan-catatan banyak dan pemirsa juga pengen tahu gimana sih catatan-catatan WW yang kayaknya kita udah bisa kebayang dikit sih, pasti Trump gimana-gimana gitu ya. Tapi kita pengen tahu detailnya gimana. Ada beberapa topik menarik selama debat, mungkin teman-teman bisa dimunculkan dulu topik pertama. Nah, buka debat, Trump klaim kasus COVID-19 turun drastis. Ini kasus COVID, kemudian sampai Rusia dan Cina, soal healthcare. Tidak bisa dikatakan menggairahkan. Orang kan bosen. Betul. Kalau dengar gitu nggak perhatiin lagi. Ada 6 topik kok. Gimana, perspektif Wimar soal ini? Gak ada perspektif. Trump tetap bodoh. Biden biasanya HM itu bilangnya Biden tetap terkendali jadi. Yang satu exciting ngaco, yang satu terkendali. Sebelum kita masuk ke detail perdebatannya, melihat lalu lintas kan, kalau kita lihat debat pertama kan brutal sekali itu kan, Presiden Trump. Sekarang secara lalu lintas, estetika gimana? Lebih seimbang karena kan ada peraturannya. Dan Trump rupanya dapat nasihat dari teman-temannya bahwa dia nggak bisa begitu terus. Dan dia memang mencari kesempatan untuk recover, untuk baik sekali. Jadi ini lebih baik, tapi tidak cukup untuk mengejar ketinggalan. Sudah nggak mungkin lah, nggak mungkin menang. Dan sementara itunya kan angka pollingnya makin turun. Dan ini penggemarnya hanya yang fisik ikut itu aja, rally. Dan yang fisik ikut rally kan menjadi contoh orang yang tidak nurut pada protokol gitu. Jadi nggak ada kemajuan bagi Trump. Oke, isu COVID itu jadi pembuka, isu COVID, kemudian soal healthcare segala macam. Vice President Biden juga sempat bicara begini nih. Nah, kematian COVID tinggi, Biden sebut Trump tidak pantas memimpin Amerika. Ya, itu kata-kata Obama kemarin dulu waktu dia pidato. Dia bilang ini mana bisa sih orang seperti Trump ini jadi presiden. Betul-betul didamprat keras ya. Oke. Kalau ini, kalau kita bicara mengenai topik-topiknya, ada catatan nggak, kalau misalnya soal COVID gitu, Trump mengklaim tadi angka kematiannya rendah sekali, sementara Biden berkata sebaliknya. Untuk masalah penanganan COVID ini kenapa masih jadi topik yang cukup seksi? Tadi juga sempat disinggung soal healthcare segala macam. Komentarnya gimana? Karena bagi pemilih, COVID akan menentukan pilihannya. Dan selama Trump tidak mengakui kesalahannya, tidak akan ada perubahan. Dia tidak mengakui kesalahannya, dan dia juga tidak ada resep untuk mengatasinya dalam waktu 13 hari ini. Jadi sebetulnya udah selesai lah debat ini. Ada yang baru nggak, dari debat kali ini? Kalau kita lihat pernyataannya Trump atau... Nggak ada, kecuali bahwa topiknya tuh terpasang topik jadi semua diliput, dan moderatornya bersama dengan peraturan itu cukup
pandai mengatur jalannya perdebatan. Jadi kalau orang mau mengikuti topiknya itu bisa gitu. Oke. Orang mau. Tapi itu bukan hiburan yang mengasihkan ya. Karena Trumpnya tetap begitu, Bidennya malah karena terlatih jadi bagus ya. Bidennya nggak ada kelemahan. Oke. Menyerang pribadi dan masa lalu itu kan selalu dilakukan kedua orang ini, we. Kalau we lihat dua hal ini muncul kembali ya. Kalau di yang pertama soal Hunter Adams, soal pajak, soal macam-macam. Sekarang muncul lagi nggak, we? Yang menyerang pribadi hanya Trump, Didit nggak menyerang, Didit lagi. Biden tidak menyerang pribadi. Dia hanya membela diri. Dia hanya membela diri. Oke, yang terakhir, we. Seberapa penting debat kali ini dalam menuju pemilu tanggal 3 nanti? Tidak menentukan saya kira ya. Jadi tinggal kita lihat hasilnya. Saya rasa pasti Trump menang. Karena dari angka-angka polling sudah terlalu jauh. Nah, kalau 4 tahun lalu kan Clinton juga memenangkan hampir semua debat. Tapi kan berbanding terbalik. Sekarang apa yang membedakan, we? Pertama di dalam polling di mana waktu itu Clinton menang, Clinton tuh jarang di atas 50%. Sekarang Biden di mana-mana di atas 50%. Kalau di atas 50% tuh susah balikinnya. Kalau masih di bawah jadi misalnya 48 sama 43 itu masih bisa terbalik. Ya. Kedua, Clinton tuh tidak menggunakan kaidah pemilu yang dianut Biden gitu. Dia biasa aja sopan, berdasarkan fakta dan sebagainya. Dan juga di dalam sejarah Clinton ada beberapa kelemahan yang bisa dieksploitir Biden yang menyangkut etik soal email gitu yang menggunakan email kantor. Yeah. Jadi kalau dilihat-lihat sebetulnya Clinton tuh kelemahannya banyak, dikit-dikit tapi banyak. Jadi dikit-dikit tapi banyak ya, we, ya. Iya, ya, jadi bukan nationwide gitu ya. Setiap state ada dikit-dikit, kan ada 50 state. Nah di setiap state itu dilawan gitu. Ada juga pertanyaan begini, apa kelebihan Presiden Trump, kelebihannya, yang mungkin saja menjadi faktor pendukung utama untuk dia bisa re-elect di pemilu kali ini? Kelebihannya Trump. Penguasaan media, kejelian untuk menangkap selera pemilih ada di mana begitu. Dan juga sekarang karena sosial media mengekspos transparansi orang, juga karakter orang ikut berbicara. Ya orangnya bohong terus, sekarang ada fact checker kan. Ada orang khusus namanya fact checker, mengecek berapa kesalahan orang, error ini tuh banyak sekali Trump. Ya. Oke, kita selesaikan, kita akan lihat nanti ini saat-saat yang menentukan menjelang pemilu Amerika Serikat. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah sesuai dengan polling dan prediksi WW atau justru ada kejutan lagi di saat-saat terakhir yang membuat misalnya sekarang orang-orang Demokrat yang care sama kesehatan mungkin nanti takut ke poll station, ke ballot box segala macam atau apa. Kita bisa lihat nanti faktanya yang akan terjadi pada tanggal 3 dan 4 November mendatang. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Ini menarik, we. Ini jadi topik perbincangan udah hampir 2 minggu 3 minggu terakhir. Ini ada ilmuwan politik dari Australia, Profesor Greg Valley, yang mengatakan bahwa pemerintah Jokowi itu represif terhadap kaum Islamis. Jadi dia anggap pemerintah Jokowi itu merepresi, dia sebutnya represif pluralism. Nah, Jokowi itu kok kayaknya keras sekali, kok kayaknya suka menghukum kelompok-kelompok Islamis. Islamis itu dianggap kalau Islam politiknya PKS atau kelompok-kelompok yang relatif lebih kanan secara ideologi politik. Gue gimana melihat ini?
Menurut saya sih tidak, yaitu Greg Philly memang kecondongannya selalu ke arah pro kelompok Islam keras. Ya. Jadi kalau tanya Greg Barton nggak akan begitu pendapatnya. Ya. Tapi Betul. secara umum bahwa Jokowi ini dianggap sekarang lebih otoriter, itu menjadi pendapat di banyak orang lain. Itu gimana, pendapat soal itu? Itu saya kira karena Jokowi tidak memanage PR-nya untuk mempertahankan citranya sebagai orang pluralis. Gitu. Tapi kalau misalnya para aktivis-aktivis, kalau misalnya koran-koran internasional gitu, beberapa koran internasional bilang bahwa kecenderungannya otoritarian gitu menuju ke sana, faktanya melihatnya menurut saya tidak. Muncul nggak? Enggak. Jadi artinya orang tuh yang pro Jokowi harus tanpa lihat jabatannya harus memperjuangkan PR bahwa Jokowi tidak begitu. Didit misalnya sebagai orang staf Jokowi itu harus mengcounter pendapat begitu. Menurut saya Jokowi masih termasuk pimpinan negara yang demokratis. Oke, jadi itu pendapat-pendapat yang sebenarnya karena persoalan PR saja, ya? Ya, betul. Secara substansi dan faktualnya itu jauh dari itu Presiden Jokowi. Karena memang rekam jejaknya kita lihat Presiden Jokowi sendiri beragamanya sangat taat, justru merangkum, justru tonggak pluralismenya ditegakkan sekali gitu di era ini gitu ya, dan sangat demokratis. Oke, itu topik kedua dan kita masuk ini mungkin yang agak mengembirakan dibanding kita stres tadi dengerin Presiden Trump gitu ya, nggak jelas. Mungkin ini lebih mengembirakan. Nah, kalau dulu kita ekspornya bahan-bahan mentah, hasil pertanian, hasil perkebunan mentah, karet mentah, ini mentah, itu mentah. Nah, sekarang kita bisa ekspor barang-barang berkualitas. Salah satunya 300 bus listrik buatan Inka dipesan sama Kongo. Ada juga berita baik karena masa depan dunia ini adalah listrik, mobil listrik, automation vehicle segala macam. Nah, kita juga punya bahan baku besar ya, yaitu nikel, dan Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Ini mengingatkan kita mungkin pada zaman-zaman tahun 80-an, 70-an kita lagi bonanza minyak ya, waktu itu minyak kita lagi berjaya betul. Sekarang nikel kita nomor 1 di dunia, dan katanya masa depan itu adalah tentang listrik. Tapi atau baterai. Gimana, Itu kan neraca cadangannya, belum nikel yang sudah siap digunakan dalam manufaktur gitu kan. Oke, tapi ekspor dari 2,6 juta ton ekspor di dunia, peredaran nikel di dunia, kita menyumbang 800.000 diantaranya, Nomor 2 itu Filipina 400.000-an sekian, kemudian nomor 3-nya Rusia 300.000 ton nikel. Itu bagus, tapi saya nggak begitu tahu siklus produksi barang-barang nikel. Itu kalau yang diekspor itu nikel mentah, itu apa punya arti di dalam barang-barang terbuat dari nikel gitu. Nah, Presiden Jokowi lewat Menko Luhut Panjaitan kan kemudian mengenforce bahwa setiap investor yang akan mengambil nikel dari kita harus membuat smelter di Indonesia. Itu ya kemudian isunya kan muncul tuh, ada TKA Cina apa segala macam di Indonesia dan segala macam. Tapi dari perspektif ini, gimana memandang masa depan Indonesia terkait dengan ekspor kita, pemenuhan kebutuhan energi untuk dunia? Apakah kita akan jadi kekuatan baru dengan potensi-potensi yang kita miliki? Kita sudah jadi kekuatan kalau kita lihat dari resources, bahan baku, baik bahan menengah begitu ya. Tapi yang kita belum punya adalah kemampuan manajemen dan kultur politik untuk menghimpun konsolidasi nasional. Itu yang kita harus garap dengan PR itu, saya bilang. Kalau resourcesnya sih, ya dulu kita tempat minyak, kemudian tempat batu bara, tempat yang lain. Nikel juga begitu ceritanya. Jangan dijadikan tempat untuk oportunisme kapitalisme gitu.
Kalau dulu minyak mungkin mendatangkan banyak uang, tapi kita kayak ada istilah Dutch disease gitu ya. Kita tuh banyak sumber daya alam, tapi kita tetap miskin, pemerintahnya korup. Dari apa yang bisa kita pelajari, dari kekuatan minyak kita di masa lalu sehingga kekuatan nikel kita untuk masa depan itu tidak terulang lagi Kita kejelekan-kejelekannya. harus menelusuri posisi satu barang dalam rantai produksi, dalam rantai makanan gitu. Jadi apa artinya kalau kita banyak bahan nikel yang bisa diekspor? Apakah artinya kita bisa bikin batu baterai gitu? Itu harus dilihat. Jadi siklus produksinya harus dilihat. Oke. Dan nilai tambah ya mungkin jadi kita nggak cuma ekspor bahan mentah saja, tapi kita juga punya nilai tambah. Salah satunya tadi kita ekspor bus dari Inka, paten kan ke Itu Kongo. lompatan jauh sekali ya dari bahan baku sampai ke bus, itu hebat itu. Tapi ya bagaimana ketentuannya. Jangan dulu Indonesia bikin pesawat terbang, terus katanya diekspor, tapi harganya sangat jatuh gitu ya. Nah, saya mau nanya Wewe, ini menarik banget pesawat terbang tadi kan Wewe ngomong. Wewe itu kan mengikuti betul bagaimana perkembangan industri dirgantara kita pada zaman Orde Baru Presiden Soeharto dan ada Pak Habibie waktu itu yang memimpin. Kenapa sih mimpi kita menjadi kan IPTN itu maju, bisa mengekspor, punya high tech itu gagal? Kalau IPTN itu sejarahnya khusus kan, karena itu adalah proyek yang dibuat oleh Soeharto memanfaatkan tenaga Habibie. Kan Soeharto tuh pergi ke Jerman dan melihat katanya ada orang pinter bisa bikin pesawat terbang dan didatangkan ke Indonesia. Lalu di Indonesia dicari kerjaannya, ya nggak ada kerjanya. Lalu bikin IPTN di Bandung. Ya, dengan $2 miliar dia bisa bikin pesawat terbang. Kalau ahli ekonomi sih banyak melihat itu bukan prestasi kalau orang membuat pesawat terbang dengan biaya 2 miliar. Yang prestasi adalah berapa pesawat terbang yang dia bisa jual. Karena nggak ada yang bisa dijual. Paling ditukar dengan beras ketan, kan itu lawaknya waktu itu. Jadi nggak ada perencanaan industri. Yang ada orang yang hobi bikin pesawat, anaknya juga sama, dan yang ada adalah orang luar negeri yang mau barter. Ya. Thailand gitu. Jadi untuk urusan teknologi, pembangunan industri, kayak semacam kayak tadi ada transportasi, mungkin baterai dari nikel dan juga nanti mungkin kayak dulu ada pesawat terbang. Itu perkara nasionalisme dan kebanggaan nasional itu harus dikesampingkan. Atau WW punya perspektif bagaimana kita mengelola, kan dulu kan Habibie itu kan kayaknya nasionalisme sekali, kebanggaan. Ya bukan Habibie-nya tapi orang yang sorak-sorak. Nah itu gimana kita mengelola isu itu supaya kita nggak mengulangi lagi kegagalan. Mengurus PR, staf istana harus lebih ngerti masalah pembangunan. Jadi jangan jadikan seorang itu menjadi hero. Lihat aja nyatanya apa. Habibie itu nyatanya apa? Nyatanya jadi presiden. Begitu jadi presiden kan nggak kepilih lagi, jatuh dan kabur ke Jerman. Oke. Itu sekarang jauh lebih baik. Sekarang proyek industri itu lebih banyak dan orang yang mengelolanya juga lebih banyak. Bukan orang kesayangan satu orang. Dulu itu hanya orang kesayangan Soeharto yang bisa maju. Sekarang bukan orang kesayangan Joko Widodo. Jadi sistemnya udah sangat jauh lebih baik kan, bukan bergantung pada satu orang tapi memang sangat jauh lebih baik. Tapi penyakit orang untuk cepat memuja dan menyimpulkan kita tuh negara paling hebat itu harus pelan-pelan dikendalikan. Jangan ambil kesimpulan yang begitu. Oke, paten sekali. Itu pesan dari Wimar untuk kita semua bangsa Indonesia, jangan cepet-cepet deh puji, mentang-mentang baru bikin ini sedikit, bikin itu sedikit, langsung puji-puji dan konsentrasi di situ. Belum tentu. Jadi harus betul-betul governance dan prudent proyeknya. Oke. Next, kita akan bicara 3 tokoh minggu ini.
Oke, yang pertama siapakah dia? Nah, ini temannya WW nih. Mahfud MD. Mahfud MD. Dia itu baru bilang kemarin apa ya beberapa hal kayak misalnya ya setiap presiden yang akan jadi pasti nanti akan dikritik juga anti Pancasila. Terus kemudian dia bilang mungkin ada orang-orang dekatnya SBY yang nanti akan tersangkakan atau mungkin terkena kasus hukum karena persoalan demonstrasi. Tapi kata dia, ya bisa aja teman dekat SBY, bisa juga teman dekat saya gitu-gitu. Tapi dia pakai bahasa-bahasa bersayap sehingga publik menyimpulkannya lain gitu. Komentar untuk 3 kata untuk orang ini. Jeli, cerdas, bersih. Jeli, Cerdas, bersih. jeli, cerdas, bersih. Oke, next. Orang kedua. Nah, ini dia nih. Siapa ini? Ini lagi di demo habis-habisan di Thailand. Prime Minister Oh, Prayut Chan-o-cha. pelindung kerajaan ya. Komentar weh. Ya, selama dia tugasnya memang melindungi kerajaan, dia nggak akan bisa menang sebab kerajaannya itu sudah tidak punya moral authority. Rajanya tidak disukai seperti Raja Bhumibol. Jadi dia ini akan ikut tenggelam. Kalau dia mencari jalan yang independen, ya jadi pertanyaan kekuatannya dengan siapa. Saya kurang mempelajari bagaimana tentara Thailand, tapi apakah dia punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Jadi sekarang dia bukan faktor independen. Oke. 3 kata untuk Perdana Menteri. Biasalah tentara gitu. Tentara. Oke. Bener Di juga. luar angkatan laut, tentara tuh selalu begitu. Oh, kalau Navy-nya top ya. Navy Thailand dan Navy Indonesia bersahabat top. Ya. Yang lainnya enggak. Karena dia angkatan darat ya. Oke, next. Orang ketiga. Nah. Nggak kenal. Gimana weh? Ini kan teman WW dulu bikin partai bareng, berteman bareng, sering WW wawancara. Tapi saya tidak merasa perlu dibahas pada acara nasional semacam ini. 3 kata. Teman Didit dan hero. Thank you Wimar, bincang-bincangnya sampai ketemu minggu depan di Perspektif Wimar nanti di ujung bulan Oktober. Bye bye.